gimana nih kabarnya Ibu Sarifah hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Betty gimana? Ya, alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Nah, dengar-dengar nih, Ibu nanti akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Bu? Iya Bu, nanti saya akan mengadakan kegiatan coaching dengan Ibu Afifah. Oh iya, dengan Ibu Afifah. Iya. Nah, kemudian untuk melaksanakan kegiatan coaching ini, apakah Ibu mempersiapkan sesuatu apa itu misalkan? Ya, tentu sih kita harus ada persiapan ya Bu dalam coaching ini. Yang pertama kesepakatan waktu aja Bu, kami kapan melakukan coachingnya. Kemudian alur yang kami gunakan adalah alur tirta. Kemudian nanti saya menyiapkan pertanyaan untuk bobotnya. Iya, habis sekali ya Bu, sudah ada persiapan-persiapannya. Nah ya itu tadi ya Bu, kemudian yang kedua nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama adalah tentang kemitraan. Kemitraan, kemudian yang kedua nanti kreatif. Ya. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya. Jadi 3 poin itu nanti ingin saya kembangkan Bu. Ya, jadi ada 3 kompetensi ya Bu. Ya. Yang pertama tadi ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu, adakah yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga itu ya, dengan melaksanakan kegiatan coaching ini, karena saya menggunakan alur tirta, jadi harapan saya nanti tidak ada yang spesifik Bu. Tapi yang saya harapkan nanti semua kompetensi yang bisa terlaksana dalam pelaksanaan coaching ini, jadi semuanya nanti udah bisa terlaksana. Jadi tidak ada spesifik satu yang tidak ada. Jadi ketiganya ya Bu ya? Ketiganya nanti bisa. Ya Bu, baik. Tadi kan kata Ibu tidak ada yang spesifik ya, semua kompetensi yang Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Baik Bu, kalau ini masalah indikator ketercapaian, di sini kan ada 3 nih indikator. Yang pertama adalah tentang kemitraan, artinya antara coach dan coachee kami menjalin hubungan dekat. Artinya adanya kesetaraan, tidak ada yang namanya senior, tidak ada yang namanya junior. Nah, seperti itu Bu. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Kreatif ini dapat dilihat nanti dari coachee saya mampu atau tidak dia mengidentifikasi permasalahannya atau mengidentifikasi situasi ideal yang dia inginkan itu seperti apa. Jadi dia memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, di sini bagaimana coachee saya mampu menyusun rencana tindak lanjutnya dan membuat kemitraan terhadap rencana secara mandiri. Iya, jadi indikatornya seperti itu Bu ya. Pertama tadi tentang kemitraan, di mana Ibu nanti akan menjalin hubungan yang dekat. Kemudian dari proses kreatif tadi Ibu ingin mengidentifikasi, coachee-nya bisa mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian untuk memaksimalkan potensi tadi adanya rencana tindak lanjut. Ya Bu, bagus sekali itu persiapan Ibu, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, indikatornya juga sudah jelas. Mudah-mudahan berhasil untuk melaksanakan kegiatan coaching besok. Semangat Bu Sarifah. Iya, terima kasih Bu Betty. Tadi saya telepon Ibu ya Bu ya, alhamdulillah Ibu ada waktu menyempatkan. Jadi Ibu kebetulan ini teman saya ajak ke sini buat sedikit bincang-bincang kita Bu, ada permasalahan yang saya anggap mengganjal akhir-akhir ini. Mungkin kalau saya boleh tahu, Ibu bisa menceritakan ada masalahnya itu tentang apa Bu? Tentang pekerjaan saya Bu. Jadi pekerjaan saya itu kan saya mengajar matematika ya Bu ya. Saya mengajar matematika, beban kerja saya 15 jam seminggu Bu. 15 jam seminggu ditambah saya juga punya tugas tambahan sebagai wakil kepala menolak. Jadi
antara dua pekerjaan itu alhamdulillah bisa saya selesaikan. Kemudian ada teman saya nih Bu yang pensiun. Nah, beban kerja beliau itu diserahkan kepada saya. Kebetulan kan teman-teman saya yang lain yang guru matematika yang lain kata-kata 30 jam Bu. Jadi oleh kepala sekolah karena saya masih 15 jam ditambahlah beban kerja beliau ke saya. Jadi kebayang nggak Bu, 1 minggu saya harus mengajar 30 jam. Ditambah lagi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ada kewalahan itu Bu, jadi kadang-kadang kok rasa mengganja. Makanya malam tadi saya telepon Ibu kan buat kita sedikit lah Bu, saya ingin siapa tahu Ibu Sarifah bisa bantu permasalahan saya Bu. Baik, Bu Afifah, lihat dari cerita Ibu Afifah tadi, saya dapat menarik kesimpulannya. Kayaknya dengan tambahan jam mengajar ini Ibu Afifah agak kewalahan. Benar. Tugas mengajar ibu yang dari 15 jam menjadi 30 jam, kemudian ditambah dengan jabatan wakil kepala sekolah, itu sangat menyita waktu Ibu ya Bu ya. Itu masalah yang Ibu hadapi saat ini. Kira-kira ada masalah yang lain nggak Bu? Nah itu Bu, salah satunya itu. Ya. Kemudian Ibu kan juga tahu bahwa saya di Banjarbaru ya Bu ya. Bekerjanya di Banjarmasin, setiap hari saya naik motor itu Bu dari Banjarmasin ke Banjarbaru sekitar kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam ya Bu ya. Itu mungkin yang menyebabkan saya sering lelah Bu. Jadi kalau awalnya kan saya bisa mengerjakan tugas tambahan, saya bisa fokus di kantor. Ternyata dengan adanya tambahan jam dari beban kerja yang akibat buku yang pensiun itu Bu, jadi saya banyak membawa pekerjaan ke rumah. Di satu sisi di rumah juga saya nggak fokus Bu karena kelelahan itu. Ditambah lagi saya juga harus mengurusi urusan rumah tangga, ada anak, suami dan sebagainya. Jadi mungkin itu Bu yang menjadi permasalahan itu dari saya ini Bu. Baik. Jadi dapat saya tangkap tadi ya Bu ya, permasalahan Ibu kayak kompleks ya Bu ya. Dari pekerjaan yang tadinya bisa terhandle, dapat tambahan jam mengajar menggantikan teman tadi, ditambah lagi dengan jarak rumah dengan tempat itu sangat jauh ya Bu ya. Jadi akibatnya Ibu kelelahan, terbengkalai yang harus terjadi Bu ya. Ya, baik Bu. Dari yang kita ceritakan tadi, kalau boleh saya tahu kondisi pekerjaan yang seperti apa sih Ibu inginkan? kondisi yang nyaman ya Bu ya. Jadi begini Bu, saya nyaman pada saat saya tidak ada limpahan tugas dari teman saya yang pensiun tadi. Saya bisa memanajemen waktu pada saat saya mengajar 15 jam dan juga mengerjakan tugas-tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jadi menurut saya porsi itu yang ideal buat saya tanpa ada tambahan jam dari teman saya. Baik, Ibu Afifah, dari kita cerita ini tadi nih, menurut Ibu bagaimana solusi yang Ibu inginkan dari permasalahan ini? Solusi. Jadi begini Bu, kepala sekolah saya pernah menawarkan kepada saya, nih Bu Afifah, perlu nggak teman yang mendampingi Bu Afifah di bagian kurikulum, buat bantu-bantu kurikulum. Siapa tahu Bu Afifah nih kewalahan, kita cari teman yang bisa kolaborasi dengan Bu Afifah. Beliau sering begitu Bu, mungkin melihat pekerjaan saya yang lumayan banyak. Tetapi waktu itu saya merasa saya bisa menghandle, saya bisa mengerjakan semuanya. Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya, dan itu alhamdulillah saya selesaikan dengan baik, tidak ada masalah pada saat itu Bu. Jadi mungkin di sini rencana saya yaitu apakah ada kemungkinan bantuan yang seperti yang diceritakan kepala sekolah itu yang ditawarkan beliau. Lalu bagaimana dengan tambahan jam mengajar Ibu tadi, itu juga ada permasalahan nih? Iya Bu, itu yang mungkin yang saya rasakan lebih berat sebenarnya Bu. 30 jam 1 minggu. Jadi harapan saya gini Bu, ada
ada guru pengganti dari teman saya yang pensiun di sekolah saya. Harapannya sih semester ini Bu, baik dari formasi guru B3K Bu ya yang masuk ataukah lewat jalur mutasi. Jadi dengan itu pengadaan dari dinas bisa menutupi kebutuhan guru di sekolah kami yang memang perlunya 4 Bu, yang ada ini baru 3. Berarti itu tadi solusi tadi ya. Inginkan ya, solusinya mungkin seperti itu yang diinginkan. Nah, Bahkan begini Bu, iya. Kalau menunggu dari dinas ya Bu ya, mungkin belum pasti sih ya Bu ya ada atau tidaknya. Jadi ada beberapa lamaran juga yang masuk ke kepala sekolah buat tenaga honor Bu, tenaga honor yang mengajar di sekolah saya. Jadi mungkin saya minta kepada kepala sekolah apakah bisa memanggil pelamar-pelamar tersebut untuk menggantikan posisi teman saya yang pensiun itu. Ya, berarti Ibu berarti Ibu ingin adanya guru tambahan. Betul. Guru tambahan untuk mengganti guru yang pensiun tadi. Ya, berarti itu yang Ibu inginkan ya. Kemudian sepertinya kepala sekolah Ibu juga memikirkan ya hal yang menjadi masalah Ibu ini. Nah, kemudian beliau juga pernah menawarkan adanya rekan sejawat yang bisa membantu Ibu di bagian kurikulum dan meminta pengadaan guru matematika di dinas pendidikan ya Bu. Ya, benar. Iya. Oh ya benar. Kemudian kapan nih Ibu akan membicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah lagi? Semakin cepat mungkin semakin baik ya Bu ya. Insya Allah kalau beliau besok ada di tempat, saya akan mengutarakan permasalahan yang saya rasakan hari ini menghadap ke beliau secepatnya Ibu. Benar Bu, semakin cepat tadi kan semakin baik tadi. Nah, agar Ibu dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, sekarang dari pembicaraan kita tadi, bagaimana sih tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan? Tentunya besok saya akan menghadap kepala sekolah membicarakan beliau apakah tawaran beliau untuk adanya teman sejawat yang bisa membantu saya di kurikulum masih berlaku. Kemudian menanyakan kepada beliau apakah boleh sekolah memanggil pelamar buat mengisi kekosongan guru matematika tadi Bu, untuk menggantikan formasi yang kosong itu Bu. Mungkin itu Bu yang akan segera saya laksanakan. Mantap nih Ibu Afifah, sepertinya sudah menemukan penyelesaian masalah yang Ibu hadapi ya Bu ya. Semoga ya Bu ya, minta tolong doanya Bu ya. Semoga ini bisa meringankanlah apa yang saya rasakan berat beberapa minggu ini. Ya, mudahan Bu cepat selesai masalahnya. Ibu Afifah kembali fokus bekerja dan akan membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Ibu terima kasih Ibu sudah bisa berbagi di kesempatan Sama-sama Ibu Afifah. Iya. Ibu sedang melaksanakan kegiatan coaching ya bersama Ibu Afifah dengan permasalahan-permasalahan beliau. Nah, sekarang saya ingin menanyakan Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika melaksanakan kegiatan coaching tersebut, dan kemudian apakah indikator-indikator yang Ibu rencanakan atau persiapan-persiapan yang Ibu rencanakan itu sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana? Alhamdulillah tadi saat proses coaching saya sudah melaksanakan alur tirta. Dari alur tirta tersebut sudah menggali 3 kompetensi tadi, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saat kemitraan kami sudah terjalin kedekatan tadi, kemudian kreatif tadi coach saya mampu mengidentifikasi permasalahannya, kemudian dia mampu menemukan kondisi ideal yang dia inginkan. Kemudian untuk memaksimalkan potensi, coach saya sudah mampu membuat
rencana aksi tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi. Baik Bu, berarti ya persiapan sebelumnya itu sudah terlaksana dengan baik ya Bu pada saat kegiatan coachingnya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, lancar. Nah kemudian saya ingin menyampaikan terkait pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Ibu kemarin. Yang pertama tentang permasalahan Ibu Afifah ya Bu ya, beliau mengatakan bahwa permasalahan beliau itu adanya beban mengajar yang sangat banyak. Dikarenakan ada guru yang pensiun ya, guru pensiun, kemudian beliau merasa kewalahan karena tugas-tugas beliau di sekolah itu sangat banyak. Selain beban mengajar yang ditambahkan, kemudian ada juga tugas tambahan beliau sebagai wakasek. Nah, dalam hal ini ketika kegiatan coaching dilakukan bersama Ibu Saripah sudah memberikan coach yang baik kepada Ibu Afifah. Di sini Ibu Saripah itu tidak memasukkan asumsi, kemudian fokuslah pada area yang diinginkan, yang alur tirta tadi Bu, ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, di sini juga Ibu Afifah sudah menemukan solusinya dari berkat apa ini coach sharing-sharing dari Ibu, coaching dari Ibu juga. Nah, seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga ini, selain kompetensi yang tadi, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah coaching bersama Ibu Afifah? Apa yang ingin Ibu lakukan setelah ini itu? Baik Bu, setelah proses coaching tadi, kemudian saya akan mengembangkan kegiatan coaching tadi dengan alur tirta kepada rekan sejawat, kemudian kepada murid-murid saya, sehingga nanti saya bisa lebih terampil dalam mengembangkan kompetensi coaching ini Bu. Yaitu tadi yang tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu Bu. Oh iya, jadi Ibu ingin meneruskan lagi ya kegiatan coaching-coaching ini bersama rekan sejawat, baik itu dengan murid juga. Ya bagus Bu, mudah-mudahan kita selalu berhasil dalam melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Ibu. Iya.